Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Saat ini adalah saat yang terindah kita mau datang kepada Tuhan di ibadah doa malam pada saat ini. Mari siapkan hati kita, mari siapkan roh kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan sebab Dia yang layak terima pujian kita. Amin. Mari sebelum bersama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan sampai saat ini kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Biarlah malam hari ini kami naikkan kerinduan kami naikkan roh kami untuk memuji menyembah Engkau. Terpuji nama Tuhan dan kami serahkan Tuhan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi naikkan kerinduan kita kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi naikkan kerinduan kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, di tempat lain. Oh, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan, oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Oh, mari sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami rindu memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati, oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmati hadirat-Mu, kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari bebaskan hatimu sembah Yesus. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. 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 Kami nikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian. Hanya Yesus Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Oh Yesus, Kau besar Tuhan. Kau ajaib ya Bapa. Hanya bagimu pujian. Hanya bagimu sembah kami Yesus. Sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Oh mari sekali lagi angkat hati kita, suara kita. Berikan pujian, berikan sembah dimanapun saudara berada. Mari angkat tangan kita sembah Yesus. Haleluya. 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 Yesus kami sembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Oh, Engkau yang layak terima pujian kami Yesus. Apapun pergumulan kita saat ini, percayalah kita punya Allah yang besar. Dia Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita minta dan doakan, saudaraku. Oh, percayalah Dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dengan iman kita katakan, aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Mari terima. Oh, kemenangan darimu. Oh, aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
ku menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran. Mari sekali lagi nyatakan dengan imanmu, aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, oh, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat Engkau. Kemenangan terjadi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak kami sembah. Terpuji nama Tuhan. Yang percaya bersama-sama nyatakan amin. Haleluya. Dia Allah yang besar, Kau Allah yang layak kami puji. Terpuji namamu Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Dia Allah yang besar, amin. Dia Allah yang layak dipuji. Mari bersama-sama sekali lagi dengan segenap hatimu nyanyikan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Oh, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, bagi kita, di pihak kita. Oh, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus
Yesus Allah berkasa. Perkasa. Shalom buat seluruh jemaat GBI Tidar Blessing. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh tim pengurus yang telah mengizinkan saya untuk mengisi mimbar doa malam hari ini. Saya percaya kabar Bapak Ibu semuanya ini baik-baik saja, karena Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik buat kehidupan kita setiap detik. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berterima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami tetap memperoleh anugerah untuk kami diarahkan, disempurnakan, dinasihati, dan ditegur. Karena itu biarlah hari ini waktu kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menyertai setiap kata-kata yang akan hamba-Mu keluarkan. Dan kami berdoa biar setiap para pendengar firman hari ini diberikan kecerdasan rohani, diberikan hikmat, sehingga firman yang akan ditabur ini betul-betul dipastikan jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Sehingga firman ini akan menghasilkan sari-sari kekuatan dalam kehidupan kami dan mengubah gaya hidup kami. Terima kasih, sepanjang menit-menit ke depan kami saat mengharapkan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukan hanya membuat kami mengetahui, tapi memampukan kami untuk bisa menghidupi setiap firman yang akan kami dengar. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu semuanya. Sudah lama ya saya tidak berjumpa karena kondisi pandemi dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya berharap dan saya sangat meyakini kabar kita baik-baik saja. Karena kita meyakini kedaulatan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan memberikan topik khotbah yang ini sangat penting sekali. Ya. Saya percaya bahwa kehidupan kita ini sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Ya. Karena itu kenapa topik ini sangat penting, karena topik ini juga sangat menentukan seberapa banyak anugerah yang akan kita terima dari Tuhan. Saya beri judul topik hari ini itu adalah prinsip hormat. Ya. Saya beri judul firman hari ini adalah prinsip hormat. Nah, kenapa prinsip hormat ini sangat penting? Ya. Saudara bisa membaca dalam kebenaran firman, saya mempelajari di dalam firman Tuhan. Ternyata sikap hormat itu selalu menarik seluruh anugerah kehidupan. Ya. Jadi, saya mempelajari di dalam Alkitab. Ternyata orang-orang yang punya budaya dan sikap hormat, bahkan gaya hidup hormat, orang itu tidak pernah jauh dari yang namanya anugerah kehidupan. Saya perlu menyampaikan hal ini karena tidak menutup mata, saudara. Bahwa bangsa ini hari-hari ini mengalami degradasi nilai di dalam hal budaya hormat. Saya beri contoh. Ya, pada masa dahulu, ya, seseorang mengatakan buruk tentang presiden. Ya. Hari ini kita mengatakan buruk, ya, besok sudah hilang, saudara. ya, pada masa dulu itu seseorang mengatakan buruk tentang presiden itu mereka sangat takut sekali. Ya. Nama presiden itu mereka tidak berani menyebutkan langsung nama, tapi selalu menyebutkan ada kata-kata presiden di awalnya. Ya. Tapi hari ini kita bisa melihat di media massa ya, orang mengatakan hal buruk semuanya itu seperti sebuah makanan sehari-hari, saudara. Saudara pernah membaca bukan di media juga ada seorang polisi yang cukup tua lalu dipermainkan para anak-anak muda. Ya. Pada zaman dulu saya ingat polisi itu ditakuti dan dihormati. Sekarang orang ditilang aja, diberitahu pakai masker, mereka bisa melawan. Ya. Apalagi saudara bisa melihat saat ini dunia pendidikan. Saya ingat dulu pada waktu saya sekolah, saudara ya. Guru itu ditakuti, ya. Guru itu dihormati, saudara. Ya. Tetapi memang ada hal-hal yang ekstrim, ya. Kadang-kadang ada otoriter seperti itu ya. Saya pernah mengalami dilempar penghapus papan tulis di mana saudara tahu dulu penghapus itu penghapus kapur, ya. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Tapi saya mengalami hal itu. Tetapi murid-murid tidak ada yang berani, guru takut dan dihormati, ya. Tetapi hari-hari ini saudara bisa melihat, saudara.
guru bisa dipermainkan siswa. Ya. Kalau guru mengajar tidak baik, nilainya tidak baik, ya, dia guru yang cukup jahat seperti itu, maka murid-murid mereka bisa tanda tangan untuk demo mengeluarkan guru. Tidak menutup mata. Saudara. Saya punya seorang teman, ya. Guru ini baik, dia menegur salah satu murid yang dia bermain judi di sebuah sekolah. Ya, sekolah ini sekolah cukup ternama. Dan besoknya murid yang ditegur ini mendatangkan pengacara. Dan herannya, guru itu yang dikeluarkan. Ya, kita tidak menutup mata bahwa budaya hormat itu hari-hari ini tuh mengalami kelunturan. Karena itu kenapa saya mengamati, saudara, negara-negara yang memiliki budaya hormat yang sangat kuat, negara itu mengalami kemajuan lebih signifikan. Saudara bisa ngelihat Singapura. Ya. 5 negara yang mengalami kecepatan progresivitas paling cepat, itu salah satunya itu adalah Singapura. Apakah Singapura punya budaya hormat? Oh, sangat kuat sekali, saudara. Ya, saudara kalau pergi ke Singapura, saudara naik eskalator, semua rata kiri semua. Sebelah kanan itu adalah untuk orang yang berlari, saudara. Bagaimana dengan bangsa ini, saudara? Kiri kanan, kiri kanan. Saya mengatakan hal ini bukan untuk mengatakan hal yang buruk. Tapi saya berharap bahwa topik hari ini, gereja itu menjadi motor dalam budaya hormat. Di Singapura, saudara bisa ngelihat orang kalau antri MRT. Mereka yang mau masuk di dalam lift seperti itu ya. Mereka semua rata kiri, saudara. Di sebelah kanan itu untuk orang-orang keluar. Bagaimana di Indonesia? Orang mau naik bis, wah itu kalau bisa pintu itu sudah tertutup rapat semua sama orang. Saudara. Jepang, ya. Salah satunya lagi saya kagum terhadap Jepang. Jepang itu memiliki budaya hormat yang sangat kuat, saudara. Jepang. Nah, di Jepang, ya, itu sake dijual bebas. Ya. Untuk tempat mabuk-mabukan di Jepang itu sangat banyak sekali, saudara. Dan saudara kan kadang-kadang menemukan di Jepang, itu ada orang yang karena mabuk, dia itu bisa tertidur di pinggir jalan. Saudara. Tetapi herannya, tidak ada satupun orang itu yang mencuri. Saudara. Arlojinya, dompetnya, semua aman. Itu Jepang, saudara. Ya. Di bangsa ini aja kita masih sadar, ya. Kita berjaga-jaga, itu aja dompet masih dicuri. Jepang, ya. Tsunami tahun 2011, kalau saudara ngelihat sejarahnya. Saudara. Waktu itu semua toko bahan pangan itu semuanya hancur oleh bencana tsunami. Dan saat itu pemerintah itu membagi makanan. Saudara. Pemerintah membagi makanan. Orang-orang semuanya antri seperti pada umumnya. Tetapi ada sesuatu hal yang aneh di Jepang. Ya. Orang yang antri, ya. Setelah mereka mendapatkan bahan makanan, ya sembako lah bahasa Indonesianya, bahasa kita ya. Mereka lalu membagi setengahnya itu kepada orang yang sangat membutuhkan dan masih dalam proses antri. Ya. Jadi seorang setelah mendapat setengahnya diberikan kepada mereka. Lalu orang ini dia tetap pulang aja, santai saja. Lalu orang yang masih antri tadi yang mendapatkan setengah sembako dari bantuan dari temannya ini, dia tetap antri. Saudara. Kalau dia lapar, dia bisa makan itu, tapi dia tetap antri. Lalu setelah dia mendapatkan sembako dari pemerintah, maka dia bertugas, dia mengembalikan setengahnya itu kepada orang tersebut. Ya. Ada yang membagi sepertiga, tapi membagi ini dia tenang saja. Salah satu prinsip di Jepang, itu adalah pada saat itu, pada waktu mereka mendapatkan bantuan, itu mereka bukan makan sekenyang-kenyangnya, tapi bagaimana mereka bisa bertahan hidup bersama. Itulah Jepang. Saudara. Karena itu kenapa saudara bisa melihat Jepang adalah salah satu dari 5 negara yang mengalami kemajuan sangat signifikan. Nah karena itu saudara, hari ini saya mengajak ya, kita belajar tentang sikap hormat. Mungkin kalau bangsa ini memiliki gaya hidup hormat yang sangat kuat, bangsa ini juga mengalami kemajuan sangat signifikan. Ya, saya akan mulai dari Matius pasal 1, ya ayat yang pertama. Perenungan ini bermula pada waktu saya merenungkan ayat ini. Ya, judul perikopnya adalah silsilah Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel
sampai kepada Kristus. Nah, kalau saudara membaca perikop ini adalah tentang silsilah Yesus Kristus. Itu dari Abraham sampai kepada Yesus. Nah, pada waktu saya membaca perikop ini, saudara, tiba-tiba ada sebuah impresi yang kuat di dalam hati saya bahwa Yesus saja itu sangat menghormati generasi ataupun otoritas di atasnya. Yesus itu sangat menghormati generasi di atasnya. Saudara bisa mencatat, saudara bisa melihat di sana, ada 42 generasi itu yang dicatat oleh Yesus. 42. Kita saja. Ada banyak orang yang nama kakek neneknya aja dia belum tentu hafal. Nama buyut itu belum tentu hafal. Ya. Nah di sini waktu saya membaca, 42 itu dicatat Yesus semuanya. Tiba-tiba waktu saya merenungkan ayat ini, Tuhan memberikan impresi yang sangat kuat tentang sikap hormat terhadap generasi di atas, terhadap otoritas di atas kita. Siapapun itu. Mungkin ada saudara di antara saudara yang bertanya, Pak, kalau Yesus menghormati generasi di atasnya, kenapa yang dicatat itu cuma Abraham sampai kepada Yesus? Bukankah kehidupan itu mulai dari Adam? Nah, nanti saudara bisa baca sendiri ya. Di Lukas pasal 3, itu ada silsilah Yesus. Itu dari Adam sampai kepada Yesus. Itu ada 76 generasi. Dan itu semua dicatat. Dari hal ini, saya mengajak saudara, di awal ini, saya mengajak, mari kita menghormati setiap generasi dan otoritas di atas kita. Nah, saya akan masuk beberapa poin penting. Ada 3 manifestasi sikap hormat. Ya. Ada 3 manifestasi itu sikap hormat. Ya, kalau kita mau membangun sikap hormat di dalam hidup kita, itu ada 3 manifestasi sikap hormat. Dan 3 manifestasi ini ternyata adalah 3 level sikap hormat. Dan ini berurutan. Kalau saudara tidak bisa poin pertama, saudara tidak akan bisa maksimal poin kedua. Dan begitu pula berikutnya. Jadi kalau saudara bisa menghidupi 3 prinsip ini, saya katakan saudara sudah maksimal betul di dalam sikap hormat. Yang pertama, manifestasi sikap hormat yang pertama. Itu adalah respect. Ya. Kata kuncinya itu adalah respect. Apa itu respect? Respect itu adalah menerima dan menghormati semua generasi di atas kita. Yaitu manifestasi yang pertama. Menerima dan menghormati semua generasi maupun semua otoritas di atas kita. Semua. Kenapa? Karena sekali lagi, saya katakan tadi di awal, bahwa ternyata level sikap hormat kita itu akan menentukan seberapa banyak anugerah yang akan kita terima. Mari kita lihat beberapa ayat buktinya. Bagaimana tentang hubungan orang tua dan anak. Efesus pasal 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perhatikan. Anak yang menghormati orang tua, Tuhan janji bahagia dan panjang umur. Berarti seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya, pasti tidak bahagia dan tidak panjang umur. Mungkin saudara mengatakan, Pak Anton, buktinya saya punya kenalan seseorang anak yang tidak menghormati orang tuanya, tapi umurnya masih panjang. Oke, mungkin umurnya panjang, tapi dipastikan tidak bahagia. Kenapa? Tabur tuai, apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Kalau kita tidak menabur menghormati orang tua, suatu ketika waktu kita tua, kita akan menuai pula tentang hal tersebut. Ya. Bertanyalah kepada semua orang, apa yang mereka inginkan dalam kehidupan ini. Semua orang, saya percaya, ada 2 hal yang diinginkan oleh seorang manusia. Bahagia dan panjang umur. Saudara setuju? Hilang satu tidak enak. Apakah mau umurnya panjang tapi tidak bahagia? Umurnya panjang ya.
Kolesterol, jantung koroner, stroke, anaknya ini benci sama kita. Nggak enak. Atau dibalik, bahagia tapi umurnya pendek. Bahagia, tapi 17 tahun meninggal. Ya tidak enak. Apalagi kalau sudah tidak bahagia dan umurnya pendek. Wah, itu neraka kehidupan. Saudara. Setiap orang itu pasti menginginkan bahagia dan panjang umur. Dan dua hal ini itu tidak bisa dibeli dengan uang. Uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Apalagi umur panjang. Uang apakah bisa membeli kebahagiaan? Tidak bisa. Uang bisa membeli kegembiraan sesaat, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Karena itu kenapa seorang anak tidak menghormati orang tua. Bahagia dan panjang umur. Itu kan sirna dari kehidupannya. Ya, saudara bisa bayangkan. Berikutnya, tentang rumah tangga. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Ini untuk suami istri. Bagaimana kalau suami tidak hormati istri, istri tidak menghormati suami? Alkitab mengatakan, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berarti kalau suami tidak hormati istri, istri tidak menghormati suami, kasih karunia Tuhan terhalang, doa kita terhambat. Saudara bisa bayangkan itu? Bukankah kasih karunia itu jalur Tuhan ke kita? Ya, kasih karunia itu jalur Tuhan ke kita. Doa itu jalur kita ke Tuhan. Berarti suami istri yang tidak saling menghormati, jalur Tuhan ke kita macet. Jalur kita ke Tuhan itu mampet. Ya. Karena itu kenapa iblis suka kalau suami istri itu tidak saling menghormati. Karena itu jika hari ini Anda sebagai suami mungkin stres dengan kehidupan. Mungkin kita tidak menghormati istri kita. Suami yang menghormati istrinya, kasih karunia Tuhan selalu turun dan doanya tidak pernah terhalang. Mungkin ada ibu-ibu di ruangan ini, ya, Anda lebih cepat terlihat menua dibandingkan umur sebenarnya. Mungkin tidak menghormati suami. Ya. Karena itu kenapa suami istri yang menghormati ranjang pernikahan. Saya percaya seperti ini. Saudara. Keluarga yang harmonis itu selalu bisa menaklukkan semua masalah. Karena itu kenapa iblis ingin menghancurkan rumah tangga? Karena waktu rumah tangga hancur, suami istri tidak saling menghormati. Suami pukul istri, istri tidak menghormati suami sebagai otoritas dan kepala rumah tangga. Kasih karunia terhalang, doa terhambat. Kita lihat lagi. Ya. Bagaimana kalau kita tidak menghormati Tuhan? Kisah Rasul, pasal 12, ayat 21. Ini kisah seseorang yang tidak menghormati Tuhan. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wow, Herodes menganggap dirinya Allah. Dan seketika itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan. Ya, ditampar malaikat. Ya. Saya pernah ditampar mama, sakit saudara ya. Apalagi tampar malaikat. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena apa? Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Lihat, Herodes tak memberikan hormat kepada Allah. Ditampar malaikat dan mati dimakan cacing-cacing. Satu kisah lagi tentang pentingnya hormat. Saudara nanti lihat bilangan pasal 25 ya, ayat 11. Saya ceritakan dulu latar belakangnya. Pada waktu itu bangsa Israel itu berzina dengan perempuan Moab.
Ya, bangsa Israel berzina dengan perempuan Moab, itu aja sudah membuat Tuhan marah. Ditambah lagi Israel waktu itu mempersembahkan korban kepada Allahnya orang Moab. Dan memakan persembahan itu. Nah, itu dosa rangkap 3, saudara ya. Sudah berzina dengan perempuan Moab, mempersembahkan korban, memakan persembahan itu. Dan kalau saudara membaca Bilangan 25, waktu itu Tuhan marah, Tuhan mau memberikan sebuah kutuk. Tapi tiba-tiba murka Tuhan disurutkan, kutuk Tuhan di-cancel. Ya. Tuhan marah sekali lagi terhadap bangsa Israel. Tiba-tiba murkanya disurutkan, kutuk yang harusnya diberikan kepada orang Israel, itu di-cancel. Karena satu orang bernama Pinehas. Kita lihat Bilangan 25 ayat 11. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Saudara bisa lihat, waktu itu Tuhan sangat marah. Sampai Tuhan mengatakan, aku mau menghabisi orang Israel. Tapi tiba-tiba dosa seluruh bangsa, kutuk yang harusnya mereka terima, itu di-cancel karena satu orang bernama Pinehas itu yang menghormati Tuhan. Waktu saya membaca ayat ini, saya mulai melihat betapa hebatnya sikap hormat itu. Hormat itu bukan cuma menarik anugerah kehidupan, tapi bisa membatalkan kutuk pula. Ya. Karena itu kenapa terima dan hormati semua generasi di atas kita. Lihat orang-orang dihormati oleh Yesus. Saya bersyukur bahwa Yesus itu lahir di pertengahan kehidupan. Sehingga kita bisa belajar banyak hal. Lihat siapa saja orang-orang dihormati oleh Yesus. Ya. Ada banyak orang mengatakan, Pak Anton, orang tua saya tidak layak dihormati. Pemimpin saya tidak layak dihormati. Ya. Kalau melihat kelemahan, saya percaya Yesus itu lebih punya 1000 alasan untuk tidak menghormati generasi di atasnya. Coba kita lihat orang-orang dihormati oleh Yesus. Adam. Siapa itu Adam? Pembawa malapetaka seluruh dunia. Ya. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang membawa malapetaka untuk keluarga, kita sudah mengatakan bahwa dia tidak layak. Adam itu pembawa malapetaka seluruh dunia. Tuhan hormati. Abraham. Kita melihat Abraham banyak dari firman Tuhan itu sudut pandang yang positif. Ya, karena firman itu selalu menunjukkan sudut pandang yang positif tentang kehidupan seseorang. Tapi mari kita lihat tentang kehidupan Abraham. Dia adalah suami yang tidak berani mengakui istrinya. Ya. Bahkan meminta istrinya mengaku sebagai adiknya agar dia diperlakukan baik oleh orang Mesir. Saudara bisa bayangkan suami seperti ini? Ya. Mungkin ada ibu-ibu yang engkau sulit menghormati suamimu. Lihat Abraham. Abraham ini, bayangkan dia mengatakan pada istrinya, kamu jangan mengatakan istriku ya, kamu adikku. Ini suami yang tidak berani mengakui istrinya. Bahkan rela menjual istrinya kepada Firaun dan digantikan kambing, domba, lembu, sapi, unta, dan para budak. Kalau saudara membaca kisahnya, Abraham itu istri Abraham sempat diambil Firaun dan digantikan oleh itu semuanya. Dan Abraham diam. Ya, tapi Tuhan yang membela. Tapi saudara bisa bayangkan ini, papa jual mama. Itu Abraham. Bagaimana dengan Daud? Ya. Daud, memang ada banyak hal positif yang kita bisa belajar dari Daud. Tapi siapa itu Daud sebenarnya latar belakangnya? Dia pemimpin yang jahat. Meniduri istri bawahannya. Bahkan membunuh suaminya dengan tangan orang lain. Saudara bisa bayangkan itu? Sudah meniduri istri bawahan, membunuh suaminya dengan tangan orang lain. Daud ini juga gambaran ayah yang sangat buruk. Salah satu anaknya mati karena dosanya.
Anaknya yang lain, Salomo, memiliki hypersex. Anaknya yang lain juga Absalom, ingin membunuhnya. Lalu anaknya yang lain, Amnon, memperkosa saudara tirinya Tamar. Nah, saudara bisa ngelihat Daud ini. Dia gambaran anak yang sangat buruk. Satu anaknya mati karena dia. Satunya lagi hypersex. Satunya ingin membunuh dia. Yang satunya lagi memperkosa saudara tirinya. Itulah Daud. Tapi Yesus tetap menghormati mereka. Siapa kita? Sehingga kita tidak mau menghormati generasi atau otoritas di atas kita. Yang pertama, respect. Yang kedua, saya percepat. Itu adalah learn. Learn itu adalah belajar dari generasi di atas kita. Belajar dari generasi di atas kita. Yang pertama respect, yang kedua learn. Nah, proses pembelajaran itu ada dua cara. Jika kita ingin belajar dari seseorang, itu bisa melalui dua cara. Yang pertama belajar dari pikiran, yang kedua belajar dari hati. Ya. Yang pertama kita bisa belajar tentang kehidupan seorang dari pikiran kita. Yang kedua kita bisa belajar melalui hati. Nah, perbedaannya di mana? Kalau kita tidak respect dengan seseorang, kita tidak bisa belajar melalui hati. Ya. Kita hanya bisa belajar melalui pikiran. Misal, saya punya seorang pemimpin di mana saya tidak menaruh hormat. Apakah saya bisa belajar sesuatu? Ya, secara pikiran. Secara hati itu tidak. Lalu bedanya di mana? Kita belajar melalui pikiran dan hati. Pikiran itu menghisap pengetahuan. Ya. Pikiran itu menghisap pengetahuan. Jadi kalau saya belajar kehidupan seseorang, ya, tapi saya tidak hormat sama orang itu. Dari perkataannya, perbuatannya, itu menghasilkan pengetahuan di dalam pikiran saya. Saya bisa belajar? Bisa. Tapi hanya secara pikiran. Tapi hati itu menghisap segalanya. Hati itu menghisap impartasi roh, karunia rohani, ya, warisan prinsip-prinsip hidup, kasihnya, imannya, itu terpindahkan dalam hidup kita. Itu hati. Jadi pikiran itu hanya menghisap pengetahuan, hati itu menghisap segalanya. Karena itu kenapa pada waktu Tuhan menjamah kita pertama kali, yang dijamah itu hati dulu. Karena hati itu menghisap segalanya. Oleh sebab itu, saudara bisa melihat orang-orang yang tidak mau kenal Yesus, orang-orang beragama lain, apakah dia bisa belajar sesuatu dari Yesus? Bisa. Saya punya teman, dia tidak percaya terhadap kekristenan, tapi dia bisa belajar firman. Dia tahu firman, dia mengatakan, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Yang ditabur tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Dia tidak percaya Tuhan, tapi dia tetap bisa belajar sesuatu dari Tuhan. Tapi karena di hatinya tidak percaya sama Tuhan, dia tidak bisa menerima karunia-karunia rohani. Karena itu kenapa sekali lagi, perumpamaan 4 jenis tanah, itu kan perumpamaan tanah hati. Tuhan mengajar kita kalau kita mau belajar sesuatu dari hati, karena hati itu menghisap semuanya. Dan kita tidak bisa belajar secara hati kalau kita tidak respect dengan seseorang. Ya. Saudara bisa melihat lagi Matius 13 ayat 57 sampai 58. Berikutnya Yesus ditolak di Nazaret. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Karena Yesus tidak dihormati, ya tentu saja Yesus tidak dipercaya dong. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan segala sesuatu dari Yesus. Tidak menghormati Yesus, tidak mendapatkan segala sesuatu dari Yesus. Karena itu kenapa kalau kita ini memiliki sikap hormat kepada siapapun, segala sesuatu yang terbaik yang dimiliki seseorang, itu akan terpindahkan dalam hidup kita. Kita bukan hanya bisa belajar dari keberhasilan seseorang, dari kegagalan seseorang pun, kita ini juga bisa belajar, saudara. Saya tiba-tiba diingatkan, ada seorang anak, ya ini bukan seorang lah ya, saudara pasti ngelihat ada banyak fakta. Ya.
Eh, cukup sering saya sama istri saya ini melakukan konseling pernikahan, ya. Konseling pernikahan. Dan sering kali pada waktu kami konseling, kami bertanya kepada suami, kalau suaminya ini suka pukul istrinya, saya tanya, dahulu papa Anda apakah suka pukul mama? Iya. Lalu saya tanya, saat itu waktu engkau jadi anak, engkau benci enggak melihat papamu sering pukul mama? Oh, benci. Saya benci, saya melihat papa sering pukul mama. Tapi heran, seorang anak yang dia ngelihat papanya suka pukul mama, dia benci. Tiba-tiba tanpa disadari, itu turun. Dulunya dia tidak suka dia melihat pria pukul wanita. Tapi setelah dia menikah, tidak tahu kenapa itu seperti sebuah kutuk keturunan itu terpindahkan juga. Tapi saya melihat ada cukup banyak anak. Papanya sering pukul mama. Tapi anaknya ini sudah dipulihkan sama Tuhan, dia tetap bisa respect sama papanya. Dia bisa belajar sesuatu, bahwa pukul mama itu adalah sesuatu yang salah. Dia bisa belajar sesuatu. Dan pada waktu dia menikah, tiba-tiba kebiasaan ini tidak turun. Karena itu kenapa, seperti tadi di awal saya mengatakan, respect itu bukan cuma menarik anugerah, tapi juga membatalkan kutuk. Respect. Belajar dari kehidupan seorang secara hati. Yang ketiga, yang terakhir. Ini level terakhir ya, dari sikap hormat. Itu adalah restore. Apa itu restore? Memperbaiki kesalahan generasi di atas kita. Ini sikap hormat level tertinggi. Kalau kita menghormati generasi atau otoritas di atas kita hadir, kita berfungsi untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan generasi di atas kita. Ingat, prinsip kerajaan Allah itu selalu memulihkan, memperbaiki, merestorasi. Tuhan hadir, apakah untuk merestorasi semua generasi di atasnya? Kesalahan-kesalahannya, memperbaiki semuanya, memulihkan semua? Oh iya. Sifat kerajaan Allah itu selalu merestorasi, memulihkan, memperbaiki. Sifat kerajaan gelap itu selalu merusak, menghancurkan, membinasakan. Karena itu kenapa pada waktu kita ini hadir dalam sebuah generasi, salah satu tugas kita, kalau kita melihat ada kesalahan-kesalahan dari generasi di atas kita, biarlah kehadiran kita itu memperbaiki semuanya. Ingat prinsip ini. Anggaplah kesalahan-kesalahan generasi di atas kita atau pemimpin kita, itu adalah waktu yang Tuhan berikan untuk mempromosikan kita. Ya. Jadi waktu kita melihat ada pemimpin kita melakukan kesalahan, bukan kita celah, bukan kita sudutkan, ya. Tapi kalau memang Tuhan masih ingin tempatkan kita di tempat tersebut, ya. Ini kalau bicara tentang masalah ministry atau pekerjaan, ya. Maka tugas kita, anggaplah itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk mempromosikan kita. Kalau semua pemimpin kita excellent, maka kita tidak punya kesempatan dipromosikan. Lihat, Saul salah. Daud berespon benar. Tuhan mempromosikan Daud. Bukan berarti saya mengajak kita berdoa agar pemimpin kita melakukan kesalahan, loh, bukan. Tapi setiap generasi itu pasti punya kelemahan. Dan kita hadir untuk memperbaiki semuanya. Imam Eli, saat itu tuli mendengar firman. Samuel peka. Samuel memberikan respon secara benar. Tuhan mempromosikan Samuel. Karena itu ingat, kesalahan generasi di atas kita, itu anggaplah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempromosikan kita. Kesalahan generasi di atas kita, itu adalah waktu yang Tuhan berikan agar kita bisa berkarya. Jadilah Yesus masa kini, memulihkan apa yang ada, memperbaiki apa yang kita bisa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami tentang prinsip hormat. Kami sangat percaya bahwa ternyata hormat itu menarik seluruh anugerah kehidupan. Kami berdoa biarlah ini menjadi sebuah gereja yang memiliki standar yang kuat di dalam budaya hormat. Dan kami percaya waktu budaya hormat itu sangat kuat
di gereja ini Tuhan. Kami percaya akan ada banyak anugerah-anugerah itu yang akan mendekati gereja ini dan gereja ini akan mengalami progres. Kami berdoa sekali lagi biar firman ini bukan menambah pengetahuan kami, tapi juga mampu merubah gaya hidup kami sehari-hari. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata amin. Terus memberkati saudara semuanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kalau saat ini Engkau datang melalui firman-Mu dan memberkati setiap kami, memberikan kekuatan atas setiap kami, mengingatkan atas setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi umat-Mu, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang sudah menguatkan kami, sehingga setiap kami yang mendengar, kami boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang kesusahan boleh dihiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan sudah buka jalan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan, senantiasa Tuhan berikan kekuatan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu GBI Tidar Blessing Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun mereka yang sakit, semua dilindungi oleh Tuhan, semua disertai oleh Tuhan, tidak ada satupun mereka yang kekurangan, semua dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan Tuhan, juga persembahan-persembahan yang lain. Biarlah Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda, diberkati setiap usaha pekerjaan mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati keluarga mereka, diberkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang di minggu-minggu ini berulang tahun. Biarlah berkat-Mu melimpah atas setiap kehidupan mereka, diberkati dalam setiap kehidupan mereka, baik jasmani dan rohani. Semakin hari kehidupan mereka semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini mau satikan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati pulau demi pulau. Kami memberkati kota demi kota. Kami memberkati pemerintahan kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, sampai tingkat daerah sekalipun Tuhan berkati. Biarlah roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga Tuhan bangsa kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri dalam menjaga Tuhan keamanan bangsa kami. Kami memberkati Tuhan para medis yang saat ini sedang menangani COVID Tuhan. Berkati setiap kehidupan mereka Tuhan.
Roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia kuat. Terima kasih Tuhan, tidak ada lagi kematian massal, yang ada kesembuhan massal terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami memberkati kota di mana kami tinggal, biarlah berkat-Mu senantiasa tercurah atas kota kami Tuhan, sehingga kota kami pun aman, kota kami pun sehat, semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami memberkati gereja-gereja-Mu, khususnya GBI Tidar Blessing, biarlah di mana kami ada, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani Tuhan. Biarlah Tuhan jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia dalam mengiring Engkau. Diberkati kehidupan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati studi mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, apapun yang Tuhan yang mereka lakukan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.